Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membuat media pembelajaran yaitu tentang tayamum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Windy Karyanti, NIM 2531178, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tayamum. Pengertian tayamum adalah alternatif bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, menggunakan debu untuk sebelum menunaikan sholat dalam Islam, sebagai pengganti dari media bersuci primer yakni berwudu dan mandi wajib. Tayamum merupakan cara alternatif bersuci jika tidak dapat mengambil atau memperoleh air untuk berwudu. Tayamum sendiri merupakan tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air, dalam Islam menggunakan pasir atau debu. Secara bahasa, tayamum memiliki arti al-qasd dan wa'al tawajud, yaitu artinya bermaksud dan mengarahkan. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 mengenai tayamum, yang artinya, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewatinya saja. Sebelum kamu mandi junub, adapun jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ada beberapa yang mengakibatkan seseorang diperbolehkan bertayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Hal ini bisa disebabkan karena diusahakan untuk mencari air tetapi tidak dapat air, sedangkan waktu salat sudah masuk, dan atau karena dalam perjalanan atau musafir. Adanya beberapa kriteria musafir bertayamum, yaitu yang A, ia yakin bahwa di sekitar tempatnya itu benar-benar tidak ada air, maka ia boleh langsung bertayamum tanpa harus mencari air terlebih dahulu. Yang B, ia tidak yakin, ia menduga di sana mungkin ada air, tetapi mungkin juga tidak. Pada keadaan yang demikian, ia wajib lebih dahulu mencari air di tempat-tempat yang dianggap mungkin terdapat air. Yang C, ia yakin ada air di sekitar tempat itu, akan tetapi menimbang situasi pada saat itu tempatnya jauh dan dikhawatirkan waktu salat akan habis dan banyaknya musafir yang mendesakan mengambil air, maka ia diperbolehkan bertayamum. Yang kedua yaitu adanya uzur seperti sakit, yang menurut prediksi dokter akan bertambah parah jika dia terkena air gitu. Yang C selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat tayamum. Tayamum dibenarkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam lain, boleh atau sah tayamum dengan tanah, pasir, atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Telah dijadikan bagiku bumi yang baik, menyucikan, dan tempat sujud." Perkataan bumi termasuk juga tanah, pasir, dan batu. Yang dimaksud dengan tanah atau debu yang suci di sini adalah tanah yang murni, yang tidak dicampur dengan barang lainnya seperti tepung dan sebangsanya. Dan bukan pula tanah yang mustakmal yang sudah terpakai untuk tahara. 2. Sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariatkan untuk orang-orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, ia belum terpaksa, sebab salat belum wajib di atasnya ketika itu. Yang ketiga, menghilangkan najis. Menurut sebagian ulama, sebelum melakukan tayamum, hendaklah ia membersihkan diri terlebih dahulu dari najis. Tetapi, menurut pendapat lain, ada juga yang mengatakan tidak usah. Sunah-sunah tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan dan benda atau tempat yang berdebu bersih. Yang ketiga yaitu hirup kedua telapak tangan tersebut, kemudian usapkan ke muka, punggung, telapak tangan kiri dan kanan. Yang keempat, urut.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu harus dilakukan saat masuk waktu sholat. Yang kedua, mengalami ketiadaan air. Yang ketiga, tanah yang digunakan untuk tayamum adalah tanah yang bersih, lembut, berdebu, dalam artian tidak basah, bercampur tepung, kapur, batu, maupun kotoran. Yang keempat, sebelum tayamum dilakukan harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kelima, tayamum hanya dapat digunakan dalam satu kali salat fardu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu rukun-rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan menggunakan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Ada juga hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu yang pertama yaitu semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, adanya air. Yang ketiga, murtad. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.